Jadi kalau ya nanti saya tanya, gak apa-apa, mikrofonnya dibuka aja ya Bu ya. Jadi hidup Ibu Teh Araya, ada. Pada Ya ada baik aja. Ibu, ya. Baik, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Waqala ayatin ukhar warattilil Qur'ana tartila. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al hadis. Baik Ibu, Bapak, sahabat Quran, sobat ngaji yang sama-sama mengharapkan ilmu, juga berharap tentunya maghfirah di bulan Ramadan ini, ampunan yang tentu saja kita sangat-sangat berharap di bulan Ramadan ini kita dosa-dosa kita itu dikikis habis ya. Oleh karenanya betul-betul Ramadan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kesempatan emas yang tentu saja kita nggak boleh sia-siakan. Puji dan syukur tentu saja pada hari ini kita panjatkan kepada Allah yang alhamdulillah sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini ya, kita masih diberikan kenikmatan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa di kita itu kita sedang saum, lapar, tetapi laparnya kita, saumnya kita itu nikmat ya Bu ya. Nikmat kenapa? Nikmatnya ketika panas sekarang untuk daerah Bandung itu Bu, mungkin sama ya daerah sana, diguyur hujan, adem, ya. Kemudian apa yang kita harapkan buat nanti maghrib sudah ada, seblak ceker sudah dipesan ya Bu ya, nggak dipakai lada, sudah ada. Peyem sudah ada di kulkas ya Bu ya, sudah aman. Tempe tahu sudah aman, bahwa sesuatu yang kita harapkan untuk dimakan sudah ada. Tetapi kalau kita melihat sekarang orang-orang saudara-saudara kita di Palestina ya Bu ya, yang jangankan untuk mau makan dan sahur, esok hari itu dia masih hidup atau tidak, dia masih berharap yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan ya Allah. Jadi kita, mereka itu satu langkah menuju surga, namun kita beberapa langkah entah kemana. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya langkah kita untuk senantiasa Bapak Ibu sekalian hadir dalam program kajian Sobat Ngaji ini adalah sebagai bekalahnya, salah satu bentuk ikhtiar kita, langkah kita untuk senantiasa memupuk, mencari ya Bu ya, bekal untuk kelak nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang cukup. Pulang saja nanti lebaran, mudiknya luar biasa Bu ya. Sudah perbekalannya sudah siap. Kalau motor itu ada bagasi tambahan pakai apa Bu? Awi ya. Kalau awi itu kayu ya, di tali, pakai tali Bu. Sampai ada tambahan di belakang. Sudah siap, persiapan saku aman, pembekalan sudah aman semua. Itu mudik yang ke tempat kampung saja seperti itu. Yang jadi pertanyaan, apakah kita kembali nanti kelak kepada Allah, apakah sudah ada persiapan seperti itu. Mudah-mudahan di program kali ini, pertemuan kali ini menjadi bekal Allah menyaksikan kita bahwa kita sedang tolabul ilmi, mencari ilmu, bahwa kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa kita berjalan menuju jalannya ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum panjang lebar saya akan coba apa namanya, share screen ya materinya ya. Baik, kita cek dulu. Baik, oke. Ya, nah, kita nanti Ibu semua cek di layar apakah sudah muncul atau belum ya. Kenapa? Karena biar materinya mantap kalau sudah Belum melihat terlihat, langsung Ustaz. ke layar. Belum ya? Belum. Baik, sebentar. Baik, Belum, Ustaz. ya siap.
nanti kita putar. Ini sedang loading. Ya, bentar. Yuk, baik. Ya, ya. Materinya apa namanya? Saya buat seperti kemarin biar nanti langsung nampak. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini guru saya sedang mengkondisikan supaya materi bisa masuk ya, Bu. Sambil Ibu silahkan persiapan terlebih dahulu apa yang mau disiapkan dan perlu dicatat, mangga silahkan. Kita yang sudah masuk, alhamdulillah sudah 105 ya partisipan ya, alhamdulillah. Sudah bergabung kemarin tuh sampai berapa ya? 180 ya. Alhamdulillah. Nah, untuk sekarang 105 ya. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah nampak ya, ada ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Ya, lihat dulu. Ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Layarnya sudah atau materinya sudah muncul. Saya ke sini dulu sebentar. Ini yang tadi bacakan, ini adalah surah Al-Baqarah ya Ibu. Saya sedikit. Ini di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kalau ketika baca sering setidaknya melihat terjemah gitu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah lah program khotaman Ibu sekarang sedang berjalan ya Bu ya, Mbak. Sedang berjalan insya Allah, tiap tahun malahan. Cuman guru saya mengatakan harus ada peningkatan dong katanya. Peningkatan apa? Kemarin itu khotaman tanpa terjemah. Untuk sekarang kita programkan ada peningkatan. Ya Bu, kita bisa mengamalkan isinya itu manakala kita paham. Setidaknya kita lihat terjemah gitu ya setidaknya. Bahkan guru saya nanti tingkatkan lagi. Sehari satu ayat tapi dengan terjemah dan tafsir. Kemudian kesananya kita bisa mengamalkan. Namun bagi kita tentunya dengan segala keterbatasan ya betul Bapak Ibu ya. Keterbatasan ilmu, jarak dan sebagainya mungkin ya Bu ya. Kita hanya bisa lewat terjemah atau mungkin sekarang media sudah canggih bisa dilihat di Google juga bisa ya. Baik, ini surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat ini mengandung pesan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa kualitas Al-Qur'an itu adalah yang kita pegang, kualitasnya adalah apa Bu, Pak? Jangankan kita dustakan. Ya, la raiba fih, diragukan saja tidak boleh. Sebab apa? Kualitas Al-Quran itu di dalam Quran yang lain dijelaskan surat Fatir huwal haqqu. Itulah yang pasti benar. Jadi jangan sampai satu huruf pun meragukan isinya. Satu huruf pun tidak boleh dirubah isinya, namun isinya mampu merubah hidup manusia. Coba jauhkan diri dari Quran, hidup manusia akan berubah kepada kehancuran. Dekatkan diri dengan Al-Quran, maka kehidupan akan berubah menjadi lebih baik ya Bu ya, karena kita senantiasa dibimbing oleh Quran. Pesan yang kedua adalah tujuan Al-Quran hadir adalah untuk sebagai hudan, petunjuk tentunya. Yang namanya manusia itu butuh petunjuk ya, dari siapa? Dari Allah Sang Maha Pencipta lewat Al-Quran. Bayangkan bila manusia tanpa petunjuk, kata Allah, ulaika kal'an ambalhum adol, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Seekor singa untuk mengejar seekor rusa itu hanya beberapa langkah. Satu, dia kejar. Yang kedua, digigit lehernya. Setelah mati makan. 3 langkah Bu, Pak. Ya. Tetapi manusia ketika menzolimi saudaranya, bahkan di TV sudah banyak ya Bu ya, dia dikejar seorang wanita. Setelah dikejar dipukul diperkosa, setelah diperkosa kemudian dibunuh, setelah dibunuh dia dicincang, setelah dicincang dia masukkan ke dalam karung, setelah dalam karung dia lemparkan kemana Bu? Ke sungai. Berapa langkah? Bila manusia hidup tanpa pedoman, ngeri ya Bu ya. Makanya betul-betul wariskan petunjuk ini kepada putra-putri kita ya Bu. Berikutnya pesannya adalah di ujungnya lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa petunjuk ini khusus bagi orang yang bertakwa? Kalimatnya itu takwa. Karena di dalam surah Al-Baqarah ya Bu ya Pak,
ayat 183, ayat tentang saum di ujungnya dengan kalimat la'allakum tattaqun, supaya menjadi manusia yang bertakwa saum itu ya. Artinya mustahil orang bertakwa itu jauh dari Quran. Mustahil orang bertakwa mengambil petunjuknya selain dari Al-Quran. Oleh karena itu orang bertakwa itu pasti dia dekat dengan Quran. Pasti dia mengambil segala apapun dari Quran. Makanya ibu, bapak yang dimuliakan Allah, saum jangan lepas dari Quran. Programkan untuk terus satu ayat, dua ayat ya bu ya. Baca terjemahnya, kemudian tafsirkan. Sekarang banyak ya bu ya. Sehingga kita bisa paham dikit demi dikit. Allah paham dengan segala kemampuan dan keterbatasan kita. Ya, jadi nggak akan mungkin kita menguasai seluruhnya, tetapi setidaknya kita ada ikhtiar. Jangan sampai polos sama sekali tidak ada ikhtiar ya Bu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah itu sekedar motivasi saja Bapak Ibu. Kalau saya sedang tilawah, tadarus, setidaknya saya sering baca terjemah. Ketika ada hal yang menarik untuk tentu kita pelajari, sering lihat apa maksudnya, apa tafsirnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebagaimana yang sudah di-share hari ini ngabuburit. Kalau di Bandung itu ngabuburit, Pak. Di daerah Ibu sama gitu ngabuburit. Pokoknya menunggu azan maghrib ya, kita sambil mencari ilmu ya. Baik, materinya adalah makomat. Nah, ini materinya adalah yang saya akan sampaikan adalah makomat. Ya, baik sebelum masuk ke makomat, nah ini Bapak Ibu sekalian, makomat itu jama ya. Jadi kalau saya membahas tentang makomat, makomat itu jama dari makom, Bu. Makom itu artinya Bapak Ibu sekalian kedudukan. Guru saya mengatakan bahwa bagaimana kedudukan seseorang yang dengan bacaannya dia bisa menghantarkan kepada sebuah kehusuan Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu ketika kita mempelajari makomat, makomat itu sama dengan irama ya. Nantinya kita mempelajari irama bahwa ketika membaca Quran tuh itu betah Bu, khusyuk. Kita kan kalau baca Quran ingatnya kalau sudah waladolin al-ikhlas lagi, al-ikhlas lagi Bu ya. Surat favorit ya Tete Bu. Surah yang tentu saja kita sering baca. Nah, ketika kita mempelajari makomat, mudah-mudahan kita ada semacam kenikmatan dalam membaca Al-Quran sehingga kita bertahan dengan Quran berlama-lama dengan Quran. Ketika sholat pun cari surat-surat yang dirasa agak panjang gitu ya, biar menikmati. Jangan terlalu pendek ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa itu juga ya Bu ya. Pondok sebab zaman Rasulullah ada yang sering baca Quran itu surah Al-Ikhlas Bapak Ibu. Pasti kalau ngaji teh Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas dilaporin ke Rasul. Ya Rasul tah, ini orang sering baca Al-Ikhlas. Betul katanya betul. Kenapa baca Al-Ikhlas terus kalau sholat gitu, kalau ngaji? Beliau mengatakan bahwa saya dengan baca surah ini menambah ketawidan saya kepada Allah. Oh gitu Bu. Ya artinya dibiarkan. Karena ternyata tujuannya bagus. Tetapi kalau kita kenapa Bapak Ibu kalau sholat baca Al-Ikhlas? Jawabnya apa Bu Pak? Ponok. Jawabnya pendek. Pengen cepat ya Pak ya. Makanya ya, jadi dengan tujuan makomat itu seperti itu. Oleh karena itu dulu Pak, Bu, ada seseorang yang membaca Al-Quran itu dengan pakai dialek atau irama yang tidak sesuai. Misalkan irama daerah, Bu, dulu tuh ada yang bacanya pakai irama Jawa. Irama Jawa. Kira-kira kata ibu sama bapak sahabat Quran boleh nggak ya pakai irama Jawa gitu baca irama daerah gitu ya Bu ya, irama yang membuat orang tuh bertanya-tanya, bahkan dulu semua ormas membuat fatwa hukum membaca Quran dengan irama Jawa. Misal Jawa itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Terek tek kemarin kalau pakai istilah apa namanya diiringi dengan apa namanya Bapak Ibu musik ya mungkin ada Cengkok. yang mengiringinya ya Bu. Ya. Nah kira-kira boleh nggak baca Quran? Ya itu orang Jawa, saya orang Sunda. Orang Sunda itu lebih katanya nikmat dengan irama-irama Sunda. Contoh-contoh kalau boleh. Tabat yada abi.
lahabi wa tab. Kira-kira boleh nggak Bu, Bapak baca Quran seperti itu? Ini mas contoh saja ya Bu, Pak. Kalau boleh, bahkan ada yang memasukkan pakai kalau di irama Sunda itu nyanyi sorban palid Bu, sorban palid. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbato. Alah Bu, Pak, baca Quran kayak gitu boleh nggak ya Bu, Pak? Kalau baca Quran itu boleh, maka Al-Fatihah tidak akan jauh. Iya karena budu iya karena stain. Alah Bu, Pak. Jadi kalau seandainya sholat, kira-kira ibu bapak tangannya di sini, Allahu Akbar, atau di sini ya? Kayaknya kayak gini ya. Kenapa? Karena iramanya nggak sesuai ya Bu, Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tujuan dari belajar makomat ini supaya tambah khusyuk ya, tambah khusyuk. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan makomat Al-Quran atau irama. Nah, di sini di bawahnya ada indahkan Al-Quran dengan baso hiji nikaraos. Dari tadi ada yang berpikir ya Bu ya, apa sih maksud baso hiji nikaraos gitu ya. Mungkin ada yang sudah tahu. Kalau yang sudah tahu penguatan berarti ya. Yang belum belum tahu berarti ini jadi ilmu. Baso hiji nikaraos, insya Allah nanti saya akan sampaikan. Berikutnya Bapak Ibu, seperti biasa murojaah surah Al-Muzammil ayat 4. Warotilil Qur'ana tartila. Ini menjadi dasar hukum. Mau membaca Al-Quran tidak boleh asar. Maka jawaban tartil ini adalah tajwid. Catat tajwid atau tahsin. Ini dalilnya. Berikutnya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Jadi layaknya hiasan itu indah, maka coba baca Quran itu indahkan. Maka jawabannya adalah makomat ataupun irama. Jadi ada dua Bu, disingkat ya, tajwid dan makomat disingkat tamat ya. Jadi tamat itu tahsin dan makomat ya. Oleh karena itu kita tahu tajwid itu asal katanya dari jawada yujawidu tajwid dan artinya apa Bu Pak? Membaguskan, mempercantik, memperindah ya, membuat menjadi bagus itu tajwid. Tahsin asal katanya dari hasana yuhasinu tahsinan artinya sama membaguskan, mempercantik, memperindah. Jadi tidak ada lagi ilmu untuk memperindah, mempercantik bacaan selain belajar tajwid. Setelah ngajar sering ada yang kalau di majelis taklim itu menghampiri saya, Ustadz saya pengen bisa, kata saya jawabnya harus senang dulu belajar tajwid. Setiap ada kajian seperti ini harus hadir. Maka insya Allah Allah akan memberikan kelancaran, keindahan dalam baca Quran. Maka yang kedua adalah makomat. Makomat ini adalah irama. Ya, nanti insya Allah akan saya jelaskan. Berikutnya Ibu Bapak, berkaitan dengan tamat ini, ada 4 kelompok orang yang baca Quran. Baik, kita samakan. Selama ini Bapak Ibu masuk kelompok yang mana? Coba. Apa kelompok 1, 2, 3, 4? Ya. Yang satu apa Ustadz? Yang satu adalah ada orang yang baca Quran, tajwidnya bagus, iramanya indah. Di sini ada Bapak Ibu siapa, Cung? Orang mana yang tajwidnya bagus, irama indah? Ustadz, kalau saya udah bagus. Salman. Udah bagus. Pak Hurib udah bertajwid kayaknya dan iramanya indah, Dan Pak Hurib. yang bagus Ustadz Salman. Ustadz. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, tentu jawabannya Ustadz. Makanya saya ikut belajar tamat ini, makomat ini biar ada tajwidnya bagus, Pak Ustadz, iramanya indah gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya contohkan. Siapakah yang termasuk tajwidnya bagus, irama indah? Saya coba cek di YouTube ya Bu. Ternyata ada seorang yang namanya Syekh Idris Al-Hasimi, Bapak Ibu. Ini Syekh Idris Al-Hasimi. Beliau orang luar negeri ya Bu ya. Saya kenal kepada beliau. Beliau Syekh Idris. Cuman beliau tidak kenal sama saya. Nggak kenal ada orang luar negeri ya Bu ya. Pak, beliau baca surah Fusilat di YouTube Bu, Pak. Ya, nah ini ayatnya. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu dan seterusnya. Itu ada di YouTube, download aja ya Bu ya. Waktu terbatas, sekilas-sekilas saja. Itu saya dengar pertama kali Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Tak kuasa, sulit membendung air mata Bu, sulit. Hati ini merasa tersentuh ya Bu, Bapak, ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang indah. Berikutnya Bapak Ibu, ini namanya Syekh Azza. Beliau dibimbing waktu itu oleh almarhum Syekh Jaber. Beliau disebut Syekh Azza, anak kecil yang suaranya indah Bapak Ibu sekalian. Beliau di YouTube, di RCTI waktu itu membaca surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Bu, sampai satu studio menangis Bu ketika Syekh Azam membaca ayat suci Al-Quran surah Ali Imran, anak kecil tapi suaranya membius manusia untuk senantiasa penasaran. Luar biasa ini anak kecil tapi iramanya bagus banget ya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah itu hanya sekedar contoh ya. Tajwidnya bagus, irama indah, membuat hati ini terasa tersentuh. Bagaimana yang jadi pertanyaan anak kita kalau tajwidnya bagus, irama kalau baca Quran? Menjadi sebuah kebanggaan Bapak Ibu. Bahagia yang memang susah untuk sulit untuk diceritakan. Kalau anak-anak kita soleh bisa ngajinya bagus Bapak Ibu. Berikutnya ada orang yang baca Quran tajwidnya bagus, iramanya tapi biasa-biasa Bu. Ada di sini tajwidnya bagus, Beli tapi ini, iramanya tuh biasa gitu. Ayat beli tadi berapa beli ini? ada Hah? contoh. Misal Apa contoh mulai seperti ini. 10 jutaan ini, 10 jutaan ini? A'udzu Hah? billahi Hah? minasyaitonir Tunggu saya nanti situ saya simpan di sini nanti itu. rajim. Berapa murahnya berapa beli ini? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal Bisa dipakai anu, yad'ul telepon ini. yatim. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang gini, Bu? Tapi bertajwid. Tapi iramanya lurus gitu. Ustaz, saya lurusnya, nggak tahu tajwidnya. Nah, ini Ibu ya. Bu Endang gitu yang lurus. Lurusnya ya nggak tahu tajwidnya. Soalnya Bu Endang belum dites sama saya. Berikutnya, ada orang yang baca Quran iramanya indah Bu, tapi tajwidnya hancur. Sini siapa ya yang indah suara tapi tajwidnya hancur? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ustaz meni indah, indah gimana Bu? Pak hancur, hancur atuh. Irama indah tapi tajwidnya hancur ya hancur Bu Pak. Jangan terjebak. Dan yang terakhir yang keempat, ada orang yang tidak bertajwid iramanya ya gitu Bu Pak, tidak dilatih. Nah, pertanyaannya Ibu masuk yang mana? Pertama, kedua, tiga, empat. Yang terakhir ini Ustaz. Yang terakhir kayaknya. Ini jujur Bu, jujur Bang. Iya. Jadi belajar sama Iya. Pak Makanya Ustaz. dengan program seperti ini ya setidaknya Bu menuju sempurna tidak. Namanya ikhtiar, dikit-dikit mudah-mudahan jadi bukit ya. Jadi yang belajar saja repotnya luar biasa, yang belajar saja berjuangnya, apalagi Bu Pak yang enggak gitu, yang enggak mah enggak akan pernah ada rubah ya. Yang belajar itu pasti berubah walau sedikit. Nah, dikit-dikit ini jadi bukitnya. Nah, kalau yang enggak belajar mah enggak akan berubah walaupun sedikit. Makanya Ibu terus walaupun Ibu masih berjuang tetap terus belajar. Berikutnya Bu, nah ini macam-macam gaya baca Quran. Nah selama ini Bapak Ibu, ini dari 150 orang yang hadir pada hari ini, termasuk ngajinya yang mana? Yang gayanya mu'alim, mujawad, atau murotal kira-kira? Mu'alim itu yang gimana Pak Ustadz? Mu'alim itu irama pemula. Kalau di Bandung itu ada madrasah atau TK yang ngajinya itu baik anak-anak.
Coba berbaris rapi, kita ngaji dulu yuk. Oke. Itu saya Pak Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz masih belajar. Tuh, siapa yang kayak gitu di sini? Oh, saya Pak, saya. Waduh, jujur luar biasa. Saya Pak Aduh, Ustadz. alhamdulillah. Saya Pak luar. Ustadz. Saya juga Pak Bu, Pak, Ustadz. di Bandung ada yang jujur kayak ibu pas ditanya tuh. Ngajinya kayak gitu, ibu-ibu udah sepuh. Cok bu, coba ngaji bu. Bismillah. Saya tanya ibu ngaji ini dari kapan? Ustadz saya dari kecil kayak gini, Masya Allah. Jadi dia selama belajar, jadi maksudnya sering dengernya irama itu. Masya Allah gitu ya. Makanya ibu bapak, nanti saya akan contohkan irama apa saja yang ibu masuk. Jadi para ulama ada membuat nama-nama irama gitu ya nanti insya Allah. Berikutnya Bu, mujawad, barangkali ada yang mujawad. Ini di layar, di materi Bu yang sudah di-share. Ini gambarnya itu siapa? Syekh Muammar. Ya, Muammar itu pionir, beliau pakai mujawad. Yang iramanya seperti ini Bu, gayanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diam dulu, santai. Ya Bu ya, ada ya, pernah dengar ya yang kayak gini. Baru mulai. Mulutnya seperti tidak terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, itu Bu ya. Ini suaranya jangkrik, kalau istilah Sunda itu panjang kacida tarik. Jadi napasnya panjang, suaranya keras gitu Bu ya. Itu jangkrik. Mujawad. Di sini ada yang bisa mujawad Bapak Ibu? Itu namanya mujawad. Jadi kalau saya lihat di TikTok itu banyak kejam. potongan-potongan ayat ya Bu ya, yang dijadikan diviralkan. Seperti ada seorang anak dan seorang suami istri pasang sambil gendong bayinya Bu. Beliau merekam pakai handphone. Ya kalau nggak saya pakai handphone, kemudian dia melantunkan mujawad. Saya dengar tiap hari dan alhamdulillah nempel. Yuqadu min syajaratin barakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Itu Bu, saya dengerin, Masya Allah ini enak suaranya. Saya dengar sampai pengen nempel, gimana caranya? Saya dengar tiap hari ya Bu ya. Berikutnya murotal. Nah ini Bu, cocok murotal itu ketika sholat, ketika taraweh ya Bu ya. So taraweh pakai mujawad atau murotal Bu pengennya? Kalau mujawad kayaknya bubar ya Bu ya, balik lagi sampai karena lama. Saya sering diundang Bu sekarang di taraweh itu di Bandung ya. Usah diundang katanya buat taraweh. Itu sering gini Bu. Baru juga masuk ke pintu, ada si ibu-ibu yang sudah menggelar sejadah ya Bu ya. Sudah di situ. Pak Ustadz Damang, alhamdulillah. Pak Ustadz biasa ya. Nah, langsung bilang gitu. Maksud biasa apa Bu Rosmalia? Biasa tuh yang enak, ponok gitu. Jadi ternyata yang seneng itu di kita, tarawih itu, yang pondok bacaannya, iramanya indah. Nah itu betah. Kalau yang panjang, kalau iramanya nggak indah, itu buat oleng makmum ya, oleng gitu. Apalagi udah kenyang, maduh Bu, terasa ngejengkang. Kan ada surah apa Bu yang ada waladdolinnya, itu kan bukan surah Al-Fatihah Bu. Ada kalimat apa, surah As-Su'ara ya, ayat berapa saya lupa. Itu ada kalimat ada kalimat ad-dallin. Itu bagi yang apa istilahnya mengantuk Bu, disangkanya itu Al-Fatihah. Oh, padahal bukan Al-Fatihah, itu ada Bu ayat yang ada ad-dallinnya. Jadi bukan surah Al-Fatihah saja ya Bu ya. Nah ini murotal. Imam-imam Mekah seperti siapa Bu? Syekh Misyari Rosyidi, atau imam-imam luar negeri seperti Al-Ghamidi, Syekh Sudes, Syekh siapa lagi, banyak Bu ya.
Yang jelas bukan security, itu satpam. Satpam. Ini syekh maka itu rata-rata pakai apa Bu? Pakai murotal. Ya Ibu ya. Nah pertanyaannya Ibu Bapak yang hadir 158 ini sudah murotal belum? Sudah murotal, murotal murutul. Kalau di Sunda itu murutul atau murudul. Nah, makanya harus dimurotalkan hari ini insya Allah. Berikutnya Bapak Ibu. Nah ini macam-macam irama. Nah ini macam-macamnya. Nanti Ibu kita akan praktekkan salah satu dari irama-irama ini. Nah, baso hiji nikaraos teh adalah singkatan dari 7 irama. Kenapa disingkat seperti ini? Biar ibu bapak setelah beres dari kajian ini, ibu tahu 7 irama itu, tinggal menyebutkan, mamah tadi Zoom kajian apa, sobat ngaji, ngaji apa, baso hiji nikaraos. Oh, baso bukan ke baso Bu. Ini singkatan dari apa? Baso hiji nikaraos, ba-nya apa Bu? Bayati. So-nya soba, ki-nya ijaz, ni-na nihawan, ka-nya sika, raosnya yaitu ros. Nah, ini 7 irama yang terkenal. Rajin ulama membuat irama. Ustadz, saya selama ini baca Quran gak ada iramanya gitu. Padahal enggak ada cuman 2, ada yang enak didengar, ada yang tidak enak. Ibu masuknya yang mana? Yang enggak enak Pak Ustadz. Iya yang enggak enak, itu juga irama, cuman enggak enak didengar. Ini pun nah yang nah ini Bapak Ibu, ini ketujuh irama ini harus kita coba kuasai salah satunya. Bayati iramanya gimana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya soba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedih gitu ya. Ijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diharka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nihawan. Allahumma rahamna bil Quran. Ibu sudah tahu dan sudah bisa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sika. Dan yang terakhir ros. Ros itu Syekh Asudes Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu namanya apa Bu? Ros ya. Nah, ros yang kemarin mungkin Bapak Ibu Mas hadir ya, itu rosnya yang versi yang di Ayun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu versinya yang di Ayun ya Bu ya. Jadi banyak versinya insya Allah. Baik Ibu, kita akan coba waktu yang sangat terbatas ini kuasai satu. Nampaknya bayati kita akan kuasai ya Bu ya. Insya Allah kita hari ini dipastikan Ibu Bapak setelah tutup kajian ini Ibu bisa. Insya Allah kita coba. Berikutnya, nah ini ada nasidnya tapi kita lewat ya. Jadi Bu, nasidnya sering pakai irama sholawat kalau nggak salah ya. Basohiji karawas, basohiji karawas, bayatil sobahi jaji harka, nihawan sika, dan juga ros. Nah itu ya Bu ya, itu buat anak-anak. Kalau buat Bapak Maya kayaknya nggak cocok ya Pak Bapak. Ya baik, berikutnya. Nah, ini kita lewat saja. Nah ini Bu, kalau di dunia pernadaan ini ada tingkatan nada ya, ada yang rendah, turun, datar, lurus. Nah, untuk menguasai irama bayati itu kita ambil dari pola-pola ini. Kenapa harus pakai pola? Ya, yang namanya bikin baju saja harus pakai pola biar pas. Gak usah langsung ujung-ujung digunting Bu ya, di pola dulu, ditulis dulu kalau pakai kapur atau pakai apa Bu ya. Lalu digunting, termasuk kita menguasai bayati
Kalau saya sering mengajar ini sering pakai pola. Polanya apa saja, Pak Ustadz? Nah, ini polanya ada 5, Bu. Yang pertama ada nada mina. Nada mina itu singkatan, Ibu, dari naik, datar, miring, dan naik. Apa yang harus dinaikkan di datar, di miring, naik? Itu ujung-ujungnya, Bu. Biasanya Bapak Ibu kalau ngaji ujung-ujungnya sama ya, Bu ya? Bu, Pak, turun semua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita coba ujung-ujungnya divariasikan dengan pola ini. Naik, datar, miring, naik. Bagaimana Pak Ustadz? Nanti saya contohkan. Berikutnya ada ludamina. Ludamina bukan lunamaya. Ludamina, Bu. Lurus, datar, miring, naik. Megidatur, memekik, tinggi, datar, turun. Jengojena itu menjerit, ngoceak, menjerit, naik. Nggak tahu Bapak Ibu ini istilah ini asing nggak Bu di telinga Ibu? Menjerit itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu udah terkenal menjerit ya. Ngoceak nggak tahu nih ngoceak. Menjerit. Teriak. Jadi ya irama yang lebih tinggi gitu Ibu lah dipastikan seperti itu. Ustaz contohin dong sekilas ini irama-irama ini baik. Nah contoh sampai yang tinggi ya Bu ya sekilas. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Berikutnya nada yang kelima lurus. Nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Teruskan. Nada yang ketujuh memekik, nada yang keempat tinggi, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah, ini yang terakhir lebih tinggi. Nada kedelapan menjerit, nada kesembilan ngoceak, nada kedelapan menjerit, nada yang pertama naik. Nah, untuk pertemuan yang terbatas ini, kita kuasai satu, Bapak Ibu, yang nada mina. Ya, baik. Kita nanti coba. Nah, ini Bu polanya. Ya, jurus makom bayati dengan pola nada mina. Nah, Ibu Bapak harus menguasai hari ini nakom ini ya Bu ya. Baik, saya akan ulang-ulang sampai beberapa kali karena ini harus sering didengar. Jadi kunci dari makomat itu harus sering mendengar gurunya hadir ada. Jadi harus sering dengar. Ibu teh dengernya jarang itu nggak akan bisa ya. Baik, saya contohkan. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Kenapa Pak Ustadz itu pertama, kedua harusnya ketiga? Nah, harusnya susunannya gitu, cuman kita ngambil nada miring itu di tangganya yang keenam. Jadi kita ngambil istilahnya yang cocok, yang pas, ternyata ada miringnya di keenam, biar enak gitu ya, pas kalau nanti dikekurankan. Sekali lagi, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Baik, saya akan contohkan lagi sampai saya akan tunjuk satu peserta yang barangkali bisa itu mewakili semuanya ya, nggak akan mungkin dites. Iya, baik, siap. Ya, oke. Kita contohkan lagi.
Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Baik, sekarang satu nada dulu ya. Nada yang pertama naik, nada yang pertama naik. Ini kalau di kelas itu saya sekali, Bapak Ibu sekali. Ini kalau di Zoom ini nggak akan, wah ini yang ini telat, nggak akan apa enak didengarnya. Nggak apa-apa, simak aja dulu. Nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Coba, siapa yang mau coba seorang? Saya Saya, sekali, nanti Bapak Ibu sekali. Siapa coba? saya, Pak. Oke. Nanti dari Ibu dulu ya, nanti dari Bapak. Coba Bu Rosmala, saya sekali dulu Bu Ros. Saya dulu ya. Nada yang pertama naik. Coba Bu. Nada yang pertama naik. Sip. Nada Saya dulu. yang Oh bisa langsung? Nada. Ibu kalau saya biasanya suara Ibu tuh saya harus lebih tinggi. Coba sekali lagi Bu. Nada yang pertama naik. Coba Ibu Rosmala. Ibu Ros mana? tes. Ya, sok. Bu Ros. Bu Ros dulu, yang lain jangan dulu. Oh, sinyalnya Bu ya. Ya. Yang kedua datar. Nah, sip. Sok, lanjutin. Satu lagi. Nah, ya cukup ya. Ini nampaknya sinyalnya ya. Coba tadi Pak siapa? Yang pakai baju kuning, Pak. Nah, Saya, coba. Siap. Boleh. dong. Silakan. Saya, Pak ya? Ya, sok coba siapa? Semangat. Saya. Boleh. Oke, Semangat. Pak Ridho. Ya. Nada yang pertama naik, Dua. nada yang kedua datar, nada yang kedua datar, Nada yang nada yang ulang. Dari nada awal. yang Coba dari awal. Dari awal. miring, Dari awal. Nada yang pertama naik. Coba. Nada. Yuk. nada yang pertama naik, Dua. Nada nada yang kedua datar, datar. Terus satu lagi. nada yang keenam miring, Terus. lalu naik. Ya, cukup. Baik. Walaupun sedikit apa kalau istilah Sunda itu ngegejelik tangganya loncat dua, tapi nggak apa-apa. Tapi udah masuk irama. Berarti harus sering dengar lagi. Ya, saya contohin lagi Bu, sekali lagi. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Nah, ini di bawahnya Ibu ada kalimat bayati. Karena ini iramanya bayati, kita pasang bayatinya di awal. Simak. Bayati pertama naik, bayati kedua datar, bayati keenam miring, lalu naik.
harus sering diulang-ulang sampai iramanya itu betul-betul nempel. Gitu ya, iramanya sampai betul nempel. Terus didengar ya. Mungkin Ibu ada yang merekamnya, boleh direkam lewat handphone atau nanti di-share ini apa namanya videonya ya Bu ya. Baik, saya sekali lagi kemudian lanjut ke pola yang berikutnya. Simak. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Bayati pertama naik, bayati kedua datar, bayati keenam miring, lalu naik. Berikutnya, tahapan berikutnya yang pertama kalau ingin bisa menguasai bayati, kuasai dulu pola ini. Yang berikutnya adalah coba terapkan di surah Al-Fatihah ayat 2 yang diulang-ulang menjadi pola. Simak. Ini udah mulai langsung ke Arab, yaitu ke Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Samain dengan yang tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu bisa coba. Walaupun suaranya tidak keluar, yang penting harus lantang dulu. Keluarin aja dulu Bu ya. Keluarin sambil dicoba-coba, sambil dicoba-coba ya. Mudah-mudahan ada kelasnya khusus ya untuk senantiasa lebih intens nantinya ya Bu Pak. Nah ini sekali lagi kita akan ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kalau di Zoom itu Bu nggak enak didengar karena memang sinyal. Iya, benar. Nah, coba sekali dari Ibu sekali. Siapa dari Ibu? Satu dari Bapak satu. Baik, ada siapa? Ada siapa? Mangga, coba dicoba. Saya nggak lihat. Namanya dulu siapa? Namanya dulu. Satu. Kalau saya sudah persiapkan Kak Dia, coba Kak Dia. Kak Dia dan Aswin ya. Coba Kak Dia ada? Ada. Nah, coba Kak Dia. Yang lain menyimak. Ya, coba Kak Dia. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaget. Satu lagi nggak apa-apa, coba dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ibu Kak Dia, iramanya sudah bayati, cuman perlu dilatih mempaskan polanya, ya, dinaik, didatar, kemudian miring dan naik lagi. Coba dari Bapak, siapa? Yang penting berani aja dulu. Ya, ada dari Bapak? Bismillah, Pak. Ya, silakan. Siapa? Pak Ahda. Pak Ahda, mangga, silakan Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sip, masuk. Alhamdulillahi Rabbil
Alamin. Ah, pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jauh di mata, dekat di doa. Nah gitu Bu ya. Walaupun jauh kita nggak apa-apa. Doa saya mudah-mudahan Ibu bisa dan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, Insyaallah. itu Mungkin Pak Ustadz contohnya mau Bu ya. coba. Pengennya saya ngetes semua yang hadir di sini Ustadz mau satu coba. persatu. Mau coba siapa Ibu Ustadz mau siapa? tanya. Terima. Ibu mangga silakan. Kok satu lagi aja ya, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hmm, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sip, udah masuk. Tadi cuman yang datarnya jadi turun, tapi nggak apa-apa ya. Udah masuk yang miring dan naiknya udah luar biasa. Stop Alhamdulillah. dulu Syukran ya. Ustaz. Sama-sama. Udah stop dulu ya. Waktu kita terbatas, saya akan ulang lagi. Simak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya kita terapkan di surah Al-Fatihah dari ayat pertama tentunya sampai dengan coba ayat yang kelima. Nah ini dikasih warna kuning. Kenapa? Karena ini lihat di awal apa namanya di atas nomor-nomornya itu ada pola ya Bu. Na, da, mi, na. Jadi nada mina ini kalau dikasih warna di sini warnanya kuning. Nanti kalau yang warna biru ini masuknya loncat ke pola yang lain. Dikit lagi, baik. Ya, baik. Setelah ini eh, ya, baik. Nanti Ibu setelah beres ini ada sedikit apa namanya Ustadz Ari ya selaku trainer di Sobat Ngaji pas mau penutup nanti kita coba-coba bareng ikut talk show sedikit ya Bu ya sebentar nggak lama insya Allah. Nah ini saya akan contohkan dulu di surah Al-Fatihah. Kalau pakai ta'awud ujungnya ta'awud naik ya Bu, kemudian bismillahnya turun. Simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh itu turun ya, diturunkan nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Turun gak jadi masalah ya Bu ya. Nah baru di sini udah masuk pola. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik yang seperti yang tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Datar. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, segitu dulu. Yang namanya juga contoh ya, Bu ya. Itu aja dulu penerapannya di surah Al-Fatihah. Pak Ustadz kalau nanti di ayat 6 sampai ayat 7 itu bisa masuk, bisa. Walaupun di sini kalau secara polanya ini dibedakan, tapi bisa diulang-ulang seperti pola nada mina. Nanti saya contohkan. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, segitu dulu Bu ya. Baik. Nampaknya perlu ada
Yang coba lagi satu orang dari bapak-bapak. Siapa Pak? Pakai ini apa simbol ngacung-ngacung. Nah, ada pencet ngacung. Siapa? Bapak-bapak dulu. Ibu Nur itu Bu Nur bukan bapak, tapi persiapan buat Ibu Bu Nuryati. Bapak dulu. Ibu Heni ini Ibu. Bapak siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Hurib, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Terus? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, cukup Pak Hurid. Luar biasa. Alhamdulillah ya, dengan mau mencobanya ini poin luar biasa. Orang lain tuh malu, Bu, Pak. Orang nggak bisa baca Quran, turun nyoba itu malu. Nih Bapak ini luar biasa. Alhamdulillah. Bu, Pak, Bapak sebelum ke pola irama, nah kalau di kelas-kelas itu kan ada kelas-kelasnya nih. Nah, perlu nanti tajwidnya dulu dibenahi, sehingga ketika masuk ke irama ini lebih mantap. Tapi udah luar biasa, Pak. Udah bagus, tinggal sedikit-sedikit nanti tadi dibetulkan bacaannya ya. Seperti Maliki Yaumiddin tadi ada yang pendek dibaca panjang, tapi insya Allah sudah luar biasa. Satu lagi Baik. dari Ibu. Nah ini Syukron. Bu, Mas Halo Rifah Pak ya. Ustadz, Mas boleh Rifah. saya Pak Ustadz? Siapa? Ya. Iya Pak. Mas Rifah dulu coba. Iya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bayati dong. Oh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini masih gaya Ibu, masih belum masuk. Coba. Oh, belum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup ya. Ini iramanya Ibu menguasai irama yang nantinya keros. Ros Ibu bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Tapi udah luar biasa ya Bu ya. Udah mau nyoba. Tapi tadi awal ada bayati. Nah, biasanya kalau pemula-pemula kalau sudah bayati kadang suka loncat. Itu nggak jadi masalah karena tahapan dalam belajar tuh memang seperti itu, Bu. Saya pun waktu awal-awal kenapa melenceng, bahkan ada ibu-ibu Pak Ustadz saya bisa Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia langsung terusin, Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu melencengnya ke sana lebih jauh ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa ya. Ini banyak yang tentunya semangat di dalam pengen bisa ya untuk menguasainya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, 17/12 kalau di Bandung. Nampaknya Ustadz Ari nampaknya harus ke MC dulu. Kang MC. Saya kembalikan dulu ya. Setelah itu nanti kita akan dilanjut di program ataupun kegiatan berikutnya. Coba saya kembalikan dulu ke Bapak MC. Silakan. Makasih. Baik, terima kasih atas Ustadz yang sudah menyampaikan materinya.
Dan sedikit Bapak Ibu, jangan dulu live mungkin ya. Kalau misalkan memang di daerahnya udah mendekati berbuka, silahkan untuk mau live terlebih dahulu silahkan. Cuman untuk kali ini ya, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dan tim Sobat Ngaji, dan kebetulan ini ya ada di sini sudah ada Ustadz Ari ya, sudah bersama Ustadz Salman yang kebetulan lagi bersama nih, dan mungkin ada beberapa informasi. Ini Ustadz mau menyampaikan informasi yang ingin disampaikan pada kali ini. Mangga langsung aja Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, sebentar ini kita biar enak. Ini dipinkan gimana nih? Oke. Sudah terlihat? Apakah kita seperti adik kakak, Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Ya, kayak saudara kembar. Oke, baik, jangan dulu kemana-mana nih ya. Ada informasi yang spesial nih Bapak Ibu sekalian ya. Saya alhamdulillah dari tadi nyimak Bapak Ibu sekalian, dan juga lihat di kolom komentar ini tentunya banyak yang penasaran juga nih kalau misalkan kita belajar Maqamat Al-Quran nih. Ini sedikit bercerita Bapak Ibu sekalian. Ini adalah guru saya pertama. Guru pertama saya. Ya, salam guruna, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Al-Quran yang sudah hadir, dan insya Allah di sini luar biasa nih saudara-saudara kita yang hadir itu tidak hanya di Bandung, Ustaz. Ya, bahkan yang paling jauh dulu pernah di Belanda ada tuh ya. Terus Malaysia, Singapura, luar biasa ya. Ini insya Allah targetan dakwah kita, dan saya menyimak Bapak Ibu sekalian dari Senin yang bertemu dengan saya ya, dengan program Maqamat juga. Ya. Kita diskusikan bersama tim, dan tentunya kita akan coba testing dulu nih. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Sobat Ngaji buat program Maqamat, kira-kira oke gak nih kira Bapak Ibu ya? Kira-kira boleh ngechat di kolom komentar nih. Bukan setuju, boleh bilang setuju di kolom komentar. Coba. Jangan dulu kemana-mana. Meskipun di sini ada yang sudah berbuka ya, selamat berbuka ya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berbuka puasa ya. Mudah-mudahan amal ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yuk di kolom komentar coba. Tuh, Masya Allah, setuju ya. Kurang. Ada yang lain silakan. Ini luar biasa ya. Ketika saya juga menyimak sang guru ini luar biasa. Wah, ini sepertinya kalau saya kolaborasi dengan Ustaz Salman ini luar biasa nih ya. Dan juga ini ada yang bertanya nih di sini ya, ke Kakak Wulan kalau tidak salah ya. Apakah belajar Maqamat bisa beriringan sambil belajar tahsin? Tajwidnya belum baik. Nah, kira-kira gimana, Seth? Ya, baik. Pada dasarnya kalau belajar irama itu yang paling dasar dulu kita kuasai biasanya. Ya, kalau di tingkatan saya pernah belajar. Kalau saya di Makdis ya, Sadari, bahwa ada tingkatan yang memang kita masuknya ke tajwid dulu. Ya, tajwid dulu kita benahi, baru kita masuk ke Maqamat. Itu tahapannya seperti itu. Nah, ketika ada seseorang yang mencoba langsung ke Maqamat, nah, seperti tadi ada yang ketika iramanya sudah masuk, tapi tajwidnya perlu dibenahi. Nah, kira-kira ketika masuk ke Maqamat sebetulnya bisa-bisa saja. Cuman ya perlu ada bimbingan. Jadi ketika kita nanti masuk ke irama sambil membetulkan tajwidnya gitu ya. Jadi double. Biasanya kalau yang sudah mahir tajwidnya, kita membetulkan iramanya saja. Ibu nggak masuk nih irama walanya. Tapi bagi yang tajwidnya masih belum beres gitu ya, kita berarti targetannya 2. Membenahi dulu tajwid biar pas gitu juga irama. Sebetulnya gitu. Tapi yang pasnya gimana pasnya? Ya lebih pasnya sambil kita benahi dulu tahap tajwid. Makanya di sini ada program tahsin dan Maqamat itu memang kita harus menguasai dari tahap yang dasar dulu harusnya gitu. Ya. Nah, dan ini cocok banget Bapak Ibu ya. Coba simak dengan baik ya. Nah, kita Sobat Ngaji pun juga sudah ada pola. Yang ikut hari Senin masih ada tidak? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ini cocok banget nih ya. Ustaz Salman mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Dan di Sobat Ngaji pun juga mempunyai pola penerapan. Kalau di saya polanya itu putus nyambung. Bukan putus nyambung masa-masa SMA, bukan ya.
Ini putus nyambung itu Bapak Ibu sekalian, kita putus, kita sambungkan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut, saya pemula nih baru tahsin saja baru dasar. Nah, tapi catatan, Bapak Ibu sekalian bisa belajar, bisa dengan irama yang baik dan benar, bisa bertajwid, tapi betul harus dibimbing, harus dengan pemantauan guru ya. Dan juga biasanya suratnya itu khusus. Misalkan kita waktu hari Senin, Pak Bu ya, belajar Quran Surah An-Naba ayat 1 dan 2. Itu Bapak Ibu bisa beserta tajwidnya, bisa beserta iramanya, hanya ayat 1 dan 2. Nggak bisa diterapkan ke surat yang lain, karena tidak dipantau oleh guru. Ya. Tapi memang catatannya gitu, yang namanya yang praktis-praktis memang seperti itu. Seperti mie instan, tinggal dipasak, kita langsung nyeduh gitu kan ya. Nah, pelajaran juga ada yang insannya. Bapak Ibu mau untuk belajar Maqamat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid, bisa. Saat ini pun juga bisa, Bapak Ibu sekalian. Tapi harus dengan dipantau oleh guru. Maka dari itu saya bertanya, kira-kira kalau dibuatkan program Maqamat, ini oke tidak nih, Bapak Ibu ya? Nah, sekarang ini, biar ngelis dulu ya. Biar ngelis dulu nih, Bapak Ibu sekalian. Biar ngelis dulu. Saya berikan link, ini buat list aja ya, biar kita tahu betapa apakah Bapak Ibu sekalian setuju atau tidak kalau kita membuka program Maqamat, yang mana program Maqamat praktis insya Allah di Sobat Ngaji ya. Oke, saya kirimkan ya linknya, silakan Bapak Ibu sekalian isi saja, itu sebagai database untuk kita, insya Allah kita akan pertimbangkan, karena Bapak Ibu sekalian ini luar biasa. Semangat sekali ini ya. Insya Allah. Ya, luar biasa ya. Saya kirimkan linknya Bapak Ibu sekalian, silakan langsung bisa diisi datanya. Oke, silakan, sudah ya. Sudah saya kirimkan. Di situ ada nama, terus Maqamat, terus nama handphone ya. Oke, seperti itu. Silakan diisi saja Bapak Ibu sekalian. Di mana ya? Ini berarti Maqamatnya yang tadi ya, Bayati ya. Bayati silakan. Itu ada di kolom chat, dicek ya. Dicek di kolom chat Bapak Ibu sekalian, sudah saya kirimkan melalui chat yang tadi ya. Ada linknya tuh. Ya, ada linknya, sudah saya kirimkan yang Sobat Ngaji itu ya. Oke, silakan mulai dari sekarang Bapak Ibu sekalian diklik, diisi saja ya, ada nama, ada nomor handphone, biar kita data dan juga kita akan kita akan pertimbangkan, karena ini mumpung ada gurunya di sini. Ini susah kok untuk diundang, susah sekali ini Ustaz Salman ya. Jadwal di Sobat Ngaji saja ditahsin 1 kali, di Maqamat 1 kali, dan tidak akan bertemu lagi nih kira-kira ya. Tapi setuju tidak Bapak Ibu sekalian kita undang lagi Ustaz Salman? Ya. Insyaallah. Ustaz Salman itu ada 2 ya. Ada Ustaz Salman dari Al-Fat, ada Ustaz Salman Zatok ini ya. Oke, Don ya. Siap. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu sekilas info saja, dan ini hasil dari rasa syukur saya pun juga Bapak Ibu sekalian ketika ikut gabung, meskipun mengorbankan waktunya, ini khususnya ibu-ibu harusnya masak di dapur nih. Harusnya masak di dapur, tapi ini luar biasa mengorbankan waktunya untuk mengikuti kajian. Insya Allah amal solehnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Barangkali ada sepatah 2 patah kata atau 1 patah. Ya, nampaknya yang sering saya sampaikan, tidak ada kata terlambat ya Ibu untuk belajar. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ibu terus berjuang, melangkah ya Bu ya, terus berdoa kepada Allah. Hasilnya ya kita jangan mengharapkan hasil yang sempurna, tapi dengan usia yang seperti ini ya Bu ya, bahasanya kena usah telat nggak apa-apa, berjuang saja dulu. Yang jelas Allah akan menilai dari ikhtiar kita, bukan hasil. Ingat, ditakdirkan kalau hasil Ibu meninggal, kata Allah ini hasilnya belum beres nih ngajinya, wah, itu kita rugi Bu. Tapi ikhtiarnya Allah kasih kesempurnaan tubuh yang Allah sempurnakan penciptaannya, maka kita gunakan untuk apa? Nah, Ibu ternyata ikhtiar untuk ngaji. Nampaknya itu saja, semangat Ibu, manjada bukan lazada, wajada ya. Zada belanja Bu. Insya Allah Bu, ya kalau bahasa Sunda nu kayang tang tu pareng kalau bahasa Sunda, tapi yang sungguh-sungguh insya Allah pasti Allah akan berikan jannah, pasti akan berhasil. Itu saja barangkali, hatur nuhun. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Maaf sadari. Ya, Ustaz Salman, jazakumullahu khairan atas waktunya. Mudah-mudahan manfaat dan juga mudah-mudahan bisa gabung lagi di Sobat Ngaji. Insya Allah ya.
Baik, Insya Allah. sepertinya ditutup saja oleh Pak MC saja. Oke. Kak Alvin, Baik, syukran Ustadz. Tuh di komen ada yang bilang kalau misalkan nggak bisa jangan diketahuin ya Pak Ustadz. Tuh, nggak akan ya Ibu. Kan sama-sama tolabul Tenang, Bapak Ibu ilmi, sama-sama sekalian. belajar Di ya. Ustadz ya. di sini asatidnya sudah teruji kesabarannya, ya. Itu Betul, sudah betul, betul. menjadi apa ya? Surat izin jadi guru. Benar, benar. Surat Masya Allah, izin jadi subhanallah. guru itu wajib sabar, gitu kan ya. Kalau Nah, nggak sabar dari dulu saya dagang. cuman Bapak Ibu pertanyaannya gini, apa simpel sekali ya. Selagi ada ustadznya di sini, berarti ustadz sudah sabar. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu hadir atau tidak gitu. Betul, betul, betul. Masya Allah. Jadi yang sabar itu asadid atau peserta kira-kira. Peserta harus lebih sabar. Iya, betul, Oke, betul. seperti itu. Subhanallah. Masya Allah. Ya, luar biasa Ini senang sekali benar-benar. saya. Masya Allah, Ustadz ya. Syukur. Oh, ini Zoom yang benar-benar spesial banget ya Ustadz ya. Dan ini dua asatid disatukan sehingga kelas ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang tadi dicanangkan oleh Ustadz ya, apa programnya, barangkali Bapak Ibu tertarik dengan programnya nanti dan memang ingin bergabung, ini luar biasa banget. Kelas Makoman tuh jarang banget dan selama itu bisa menjadi apa ya, bahan kita untuk belajar, kenapa enggak gitu Bapak Ibu ya. Dan ini satu kesempatan juga yang jangan sampai disia-siakan gitu ya Bapak Ibu semua sekalian. Mungkin itu saja pada kesempatan hari ini. Syukron, jazakumullahu khairun khasiron. Saya selaku MC dan juga tim dari Sobat Ngaji, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Apapun kesalahannya itu murni dari kita semua dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti ya program selanjutnya ada ingin di follow up kembali, mungkin Ustaz nanti mungkin oleh admin atau lain sebagainya, kita hubungi kembali oleh Ustaz agar bisa di follow up lebih lanjut lagi ya Bapak Ibu semua. Nah, itu saja mungkin saya selaku MC dan tim Sobat Ngaji undur diri. Terima kasih. Kita tutup saja acara pada kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa kembali wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sehat. Syukron, Ya. Ustaz.